Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Kansa Naurifah Sabila dari tim KKN Arata Bunga. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan CHSE di desa wisata. Berikut adalah berbagai materi yang akan saya bahas mengenai CHSE. Ada apa itu CHSE, penerapan CHSE, ruang lingkup, sertifikasi, beserta tujuan, manfaat, dan tahapan, kriteria protokol CHSE, dan langkah cara melakukan sertifikasi. Yang pertama, apa itu CHSE? CHSE merupakan program yang dibuat oleh Kemenparekraf yang mengacu pada cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Program ini dibuat oleh Kemenparekraf untuk menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia selama pandemi berlangsung. Kemenparekraf menilai bahwa kunci utama dalam pengembalian kondisi yang harus dilakukan melalui protokol kesehatan harus disiplin. Dan untuk mewujudkan kedisiplinan tersebut dilakukanlah sertifikasi CHSE. CHSE juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang termasuk oleh industri pariwisata dan ekonomi kreatif diantaranya adalah usaha pariwisata yang berupa hotel atau homestay, rumah makan, restoran, hingga MICE yang berupa meetings, incentive, conferencing, exhibitions, dan jasa transportasi wisata. Selain itu, fasilitas pariwisata juga harus diterapkan CHSE. Fasilitas yang dimaksud berupa pusat informasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh, toilet, tempat ibadah, dan usaha atau fasilitas lain yang terkait dengan pariwisata. Yang ketiga, ada bagian lingkungan masyarakat, yaitu lingkup administratif seperti rukun warga atau rukun tangga, desa, dusun, yang menjadi bagian dari kawasan wisata yang berdekatan dengan lokasi wisata. Dan kemudian ada tujuan wisata yang berada dalam lingkup provinsi, seperti kota atau kabupaten, atau desa atau kelurahan. Ruang lingkup CHSE itu ada 4, ada cleanliness, health, safety, and sustainable environment. Cleanliness atau kebersihan, yang termasuk dalam ruang lingkup di dalamnya adalah mencuci tangan pakai sabun hand sanitizer, ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun, ruangan yang selalu dibersihkan, dan juga tempat publik lainnya dengan disinfektan atau cairan pembersih, kemudian bebas vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan kelengkapan toilet bersih, dan tempat sampah yang bersih. Untuk ruang lingkup health, yang terdapat di dalamnya adalah menghindari kontak fisik, terdapat pengaturan jarak aman sebanyak 2 meter, dan mencegah kerumunan. Kemudian tidak menutup bagian wajah, mata, hidung, dan mulut, dikarenakan virus dapat masuk melalui bagian tubuh tersebut. Setelah itu ada pemeriksaan suhu tubuh, di mana suhu normal yang dimaksud adalah dari 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Dan kemudian memakai APD yang diperlukan, seperti masker, face shield, dan lainnya. Selain itu juga menerapkan etika batuk dan bersin. Etika batuk yang bisa dimaksud adalah ketika kita akan bersin dan batuk, ditutup mulutnya dengan menggunakan tangan atau kain, atau menggunakan masker itu sendiri. Kemudian ada pengelolaan makanan dan minuman yang bersih dan higienis. Setelah itu, ada ruang publik dan ruang kerja yang memiliki sirkulasi udara yang baik, yaitu memiliki jendela dan ada kipas angin. Kemudian ada penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi. Untuk ruang lingkup safety atau keamanan, terdapat prosedur penyelamatan diri dari bencana, kemudian ketersediaan kotak P3K, ketersediaan alat pemadam kebakaran, ketersediaan titik kumpul dan jarak evakuasi, memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan, dan media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat. Kemudian, dalam ruang lingkup environmental sustainability atau kelestarian lingkungan, terdapat penggunaan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan. Kemudian, terdapat pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien. Selain itu, sehat juga demi menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, ada pengolahan sampah dan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan. Selain itu, ada kondisi lingkungan sekitar yang asli dan nyaman, baik secara alami maupun buatan. Dan terakhir, terdapat pemantauan dan evaluasi penerapan panduan, serta SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan.
Sertifikasi CHSE merupakan pelaksanaan CHSE di tempat wisata yang sudah valid dan harus dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki penerapan, sehingga dapat meningkatkan protokol kesehatan di sekitar usahanya masing-masing. Wisatawan dan masyarakat pun akan merasa aman dan terjamin dengan adanya pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE. Tujuan sertifikasi. Tujuan dari sertifikasi CHSE adalah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada wisatawan bahwa produk atau pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar protokol yang meliputi kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan alam. Manfaat dari sertifikasi terdapat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat itu memiliki jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Selain itu juga dapat memberikan rasa aman kepada wisatawan dan rasa nyaman terhadap amenitas yang ada karena sudah tersertifikasi keamanan dan kepastian protokol kesehatan sehingga terjamin kebersihan dan kesehatannya. Selain itu juga, manfaat yang terakhir adalah sebagai langkah pemerintah dalam mengembalikan perekonomian nasional. Sertifikasi ini juga dapat menjadi upaya bagi pemilik usaha dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan branding image. Dalam tahapan sertifikasi terdapat 4 tahap. Yang pertama, penilaian mandiri, yang merupakan tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha berdasarkan formulir CHSE yang telah ditetapkan melalui jenis usaha masing-masing. Penilaian ini dilaksanakan secara daring melalui laman CHSE Kemenparekraf yang dapat diakses di internet. Kemudian ada deklarasi mandiri, yaitu ketika data sudah terisi dengan benar, pelaku usaha diharuskan untuk mengupload atau mengunggah surat pernyataan deklarasi mandiri serta hasil penilaian mandiri untuk lanjutan yang akan dinilai oleh auditor. Penilaian berkas yang sudah diunggah akan dinilai dan ditinjau oleh auditor berdasarkan bukti-bukti pendukung yang dikirim oleh pelaku usaha. Dan terakhir ada pemberian sertifikat. Apabila usaha didaftarkan telah sesuai dan memenuhi kriteria penilaian, maka tim auditor akan melakukan verifikasi baik secara daring atau luring dengan mengunjungi langsung lokasi usaha. Apabila proses verifikasi sudah selesai, maka sertifikat akan diberikan kepada pelaku usaha. Kriteria protokol CHSE. Yang pertama, pada cleanliness. Secara umum, pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat usahanya, seperti menyediakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer, dan selalu mendisinfektan secara rutin pada tempat-tempat yang ada, untuk membersihkan dari kuman, bakteri, maupun virus. Pada kriteria health, dalam menjaga kesehatan wirausaha, pelaku usaha perlu menjaga kesehatan baik pada pekerja maupun pengunjung. Yang dilakukan dapat mulai dari pengecekan suhu tubuh, pemakaian masker dan APD lainnya, sehingga menerapkan pembatasan sosial dengan peraturan jarak serta meminimalisir kerumunan. Pada kriteria safety, untuk menjaga keamanan serta keselamatan, pelaku usaha perlu menyiapkan prosedur penyelamatan apabila terdapat bencana atau kondisi darurat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pada environment sustainability atau kelestarian lingkungan, pelaku usaha perlu memastikan bahwa usahanya telah menerapkan kondisi yang ramah lingkungan. Misalnya dengan penggunaan perlengkapan yang ramah lingkungan atau eco-friendly, mengondisikan area sehingga untuk nyaman dan pengunjung, serta menghimbau pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga lingkungan yang ada. Untuk melakukan sertifikasi bagi pelaku usaha, dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, akses halaman website chse.kemenparekraf.go.id dan milih daftar sekarang. Kemudian, mengisi kelengkapan data diri dan perusahaan untuk membuat akun yang akan diverifikasi melalui email. Setelah akun diverifikasi, pelaku usaha dapat melogin kembali melalui chse.kemenparekraf.go.id dengan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Pelaku usaha kemudian melakukan penilaian mandiri sesuai yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dan mengunduh format surat pernyataan deklarasi mandiri untuk dikirim selanjutnya. Selanjutnya, untuk menunggu proses audit atau penilaian oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk setelah mengirimkan formulir tersebut. Berikut merupakan panduan yang disiapkan oleh Kemenparekraf dalam menyiapkan protokol CHSE di daerah wisata masing-masing. Terdapat panduan mengenai verifikasi dan sertifikasi, kemudian dari type wisata, homestay, kemudian MICE, pariwisata alam, dan sebagainya. Anda dapat mengunjung panduan tersebut
di tautan yang telah saya berikan di chse.kemenparekraf.go.id/pedoman. Berikut merupakan referensi yang telah saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Anda dapat melihat materi ini di buklet yang telah saya buat dan saya akan kirimkan nanti. Terima kasih.